Nggak tahu juga ente. Nggak tahu juga ente. Allah alam, kelompok-kelompok ini kelompok yang jauh dari hidayah. Wah, ini kalimat pertamanya dia yang gue dengar di sini aja udah ngeselin banget anjir. Dia Dan nggak semoga tahu. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib Putih present Al Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, kali ini gue mau ngebahas tentang Zionis lagi ya. Jadi perlu kalian tahu ya, Zionis ini dia sebuah aliran masonik ya. Jadi dia sumber agamanya adalah Yahudi, tapi bukan Yahudi yang agama yang berdasarkan Taurat, bukan. Mereka punya ideologi sendiri. Ya, mereka bukan kayak yang Yahudi Taurat ya, karena kemarin kita udah bahas ya. Beberapa rabi Yahudi yang membela Filistin. Nah, Zionis ini itu dia punya agent-agent di industrial food itu ada agentnya ya, seperti McDonald ya, yang kita udah bahas kemarin. Makanan-makanan kemasan cepat saji itu semuanya rata-rata adalah agen Zionis ya. Roda kekuatan ekonomi mereka ada di situ. Dan juga ada beberapa di farmasi, industri farmasi ada. Nah, mereka ini betul-betul masuk ke dalam kehidupan umat manusia ini. Mereka menjadikan manusia ini terpecah belah untuk menyukseskan, termasuk perang. Ya. Senjata yang dipakai dalam peperangan itu industri itu. Iya, industri senjata perang. Nah, kita sebagai rakyat awam, kita ini sering dipermainkan perasaan kita oleh agen-agen Zionis ini. Agen Zionis dalam Islam ada? Ada. Makanya Nabi SAW itu mengatakan, yang aku lebih takutkan dari Dajjal itu adalah ulama su. Ya. Orang yang berpakaian Islam tapi ternyata kalimatnya ternyata memecah belah gitu. Justru membuat apa ya? Islam ini makin ragu-ragu, ini yang betul yang mana gitu. Jadi dia menyebarkan keraguan. Ini ada satu tokoh, ya, gue kalau nyebutnya Riyad Bajre namanya ini. Ya, dia itu dari dulu ada beberapa pernyataannya dia yang memang membuat ini orang kenapa ya? Ya, apakah dari ahli sunnah ada? Ada juga yang gue lihat. Siapa? Arazi siapa itu? Ya juga sama, dia ngomongin Palestinanya begitu gitu. Rakyat Palestina ini Riyad Bajri yang kita mau bahas kali ini. Ini ada pernyataannya dia. Coba kita lihat nih. Dia ngomong apa di sini? Ya. Bisa jadi
dia memang sengaja ngomong begini untuk memecah belah umat Islam juga. Karena dia kan ditokohkan tuh. Zaman sekarang itu menekohkan seseorang modal uang jadi sayang. Makanya gue takut banget sama duit tuh. Ya kita perlu duit tapi nggak menghamba sama duit sayang. Ya ini nih kita lihat dia ngomong apa nih. Ini kalau dari judulnya sih fitnah keji Riyad Bajrai kepada Hamas, Turki dan Qatar. Ya. Kalau dia kalimatnya pemerintah Turki Erdogan mungkin masih masuk di akal gue ya, karena buat gue Erdogan cuman ngomong gitu. Gue kalau jadi presiden ya nggak cuman ngomong kan gitu. Gue kirim pasukan gue ke sono. Erdogan kan masih ngomong, tapi tentang Hamas itu kan rakyat. Tapi kita lihat dulu dah. Kita lihat dulu dia ngomong apa ya. Nih. Kan yang sampai kepada tampuk kekuasaan di Filistin ya Hamas kan ya? Sekarang Hamas, ini. ya. Iya kan? Iya. Hamas apa Al-Fatah? Dia sendiri masih ragu. Hamas atau Fatah? Nggak tahu juga ente. Nggak tahu juga ente. Allah alam, kelompok-kelompok ini kelompok yang jauh dari hidayah. Wah, ini kalimat pertamanya dia yang gue dengar di sini aja udah ngeselin banget anjir. Dia nggak tahu tampuk pimpinannya Hamas atau Fatah. Dia bilang wallahu alam. Tapi dia sudah bisa memutuskan bahwasannya ini adalah kelompok-kelompok yang jauh dari hidayah. Wow, dekat sama malaikat nih kayaknya nih, bacotnya nih. Yang begini hilang akhlak gue langsung. Langsung bisa mutusin seseorang itu jauh dari hidayah. Haha, lu siapa? Hei, lihat, Jre. Ini yang gue bilang apa? Agen Zionis itu bisa saja. Ini bisa saja jadi agen Zionis. Bisa. Sangat bisa. Tapi apakah dia agen Zionis atau tidak? Wallahu alam. Tapi kalau kalimatnya begini, wah, diduga kuat agen Zionis. Kelompok-kelompok yang menjual nama Islam justru. Menjual darah Palestina untuk mencari, darah rakyat Palestina untuk mencari keuntungan sendiri. Lah terus lu, gue serius guys. Gue ini sebenarnya orang yang nggak suka banyak ngomong kalau ketemu yang begini nih. Serius, nggak suka banyak ngomong gue. Lebih baik tangan yang bicara daripada bacot gitu. Karena ini dia langsung gitu ya bisa memutuskan seseorang itu jauh dari hidayah. Hidayah ini hak prerogatif Allah. Haknya Allah itu. Dia ini mengambil haknya Allah gitu. Ada manusia ngambil haknya manusia aja nggak boleh. Ya gue ngambil hak istri gue aja. Itu harus minta izin. Ini orang lanjutin dikit aja ya. Gue takut darah tinggi nggak enak aja gue. Ya kan hindari yang membuat mudorot. Ya, yang membuat mudorot itu hindari. Nah, bacotnya nih orang emang buat gue ya mudorot buat gue bisa bikin gue darah tinggi akhirnya. Andai kata gue tahu nih. Ini kalau nggak salah banjirnya banyak di Purwakarta ya. Banyak ya. Ini orang Purwakarta kayak ini. Kalau ada yang tahu rumahnya tulis dong alamatnya ya Allah pengen tahu, pengen silaturahim gue. Diskusi gitu sambil ngopi. Ngopinya gelas pot tapi gede. Dari tanah liat. Buat apa be? Enggak kan kalau emosi enak pecahin gelas potnya itu. Di mana be? Ya kan banyak tempat. Enggak harus di kepalanya dia juga kan ya. Enggak boleh radikal gitu ya. Lanjutin dikit deh ya. Oke? Hamas ini keluarnya si Ismail Haniya itu. Nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina. Dan rakyatnya mati dibantai, dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar, kurang aja. Tahu dari mana? Hotel bintang 5 di Qatar. Tadi katanya nggak tahu. Terus dia ngomong begini mana datanya? Ada buktinya nggak dia bilang bahwa Astagfirullahaladzim. Terus ada yang percaya.
Serius. Gue ngebahas orang ini nih. Aduh. Ya, ini udahlah nggak usah panjang-panjang. Kalau gue terusin gue darah tinggi guys. Kalian cari aja videonya. Nanti gue taruh deh ini video fullnya di belakang ya. Video fullnya di belakang lu tonton sendiri. Gue ngereaksinya segini aja. Intinya ini jadiin pelajaran kalian aja. Bahwasannya hati-hati ya sama agen-agen. Ya, dalam Islam ada, agen Zionis dalam Islam ada sayang. Ada. Mereka dari zaman dulu itu Zionis itu. Snok Harang J itu. Dia sampai belajar Islam, belajar hadis, belajar Al-Quran. Hanya untuk menyesatkan umat Islam. Dia berpenampilan Islam, belajarnya betul-betul. Tapi gunanya untuk menyesatkan umat Islam. Nah itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Al-ulama usu. Nah ini jadi pegangan ya. Ya, jadi ini yang gue reaksi segini aja, kalian nilai sendiri deh nih makhluk. Gue nih khusus buat orang Purwakarta ya, kasih tahu dong di mana rumah ya mertua gue nih orang Purwakarta nih. Ya mudah-mudahan tahu rumahnya di mana ya. Pengen banget gue duduk sama dia ngopi pakai pot tapi pot kembang yang gede tuh. Oh, dari situ. Jadi kalau lagi emosi enak mecahin pot nih. Nggak harus di kepalanya dia, nggak harus. Tapi bisa jadi gitu, bisa jadi begitu. Jadi gitu aja ya guys dari gue minta maaf kalau ada salah. Pesan gue, agen Zionis dalam Islam itu ada nggak? Ada, itu aja. Hati-hati, mereka masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita. Handphone kita ini kan agen Zionis juga kalau kita nggak jaga-jaga. Ini Zionis sudah luar biasa. Waspada Zionis ya guys. Gue Babe Aldo pamit dulu nih, kalian tonton videonya Ziriat Bajre. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih video ini full, lu tonton deh nih. Kan yang sampai kepada tampuk kekuasaan di Filistin Hamas kan ya sekarang nih. Iya kan? Hamas apa Al-Fatah? Nggak tahu juga nih. Allah alam, kelompok-kelompok ini kelompok yang jauh dari hidayah. Kelompok-kelompok yang menjual nama Islam justru, menjual darah Palestina untuk mencari darah rakyat Palestina untuk mencari keuntungan sendiri. Oke? Hamas ini keluarnya si Ismail Haniyah itu. Nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati dibantai. Dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar gak? Kurang ajar si Ismail Haniyah. Rafidah. Oke, ular. Mereka teriak-teriak jihad dan menyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada ini untuk meraup keuntungan untuk mereka. Karena sumbangan-sumbangan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka. Mereka habis panen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina. Tahu gencatan senjata kemarin yang akhirnya mereka lakukan dengan Israel? Kesepakatan itu dia sepakati dari mana? Di tanah perang? Enggak, di hotel bintang 5 bro. Di Qatar hidupnya. Qatar adalah negeri yang terkenal memelihara para kelompok-kelompok teroris dan para dai-dai yang mengajarkan terorisme. Qatar sama Turki syaitan ini. Asal ente tahu. Jadi dari Mesir nih, tokoh-tokoh yang membawa pemikiran bom bunuh diri, jihad dan lain-lain, diusir dari Mesir, ditampung semua sama Qatar tuh. Jadi makanan dia tuh. Kordowi, Umar Abdul Kafi, dari Mesir tampung semua. Dia punya acara di TV, acara live, acara siaran TV, judulnya Fiqhut Thawrah, fikih revolusi. Acaranya kemudian, ada satu acara yang membawakan kebijakan-kebijakan negeri-negeri kaum muslimin, terutama Saudi, kemudian dicela-cela habis, dan ini di TV umum pada mereka, dicela-cela habis penguasanya oleh mereka. Disebarkan, ini propaganda kebencian kepada Saudi yang mereka lakukan. Demikian Atraf, demikian Turki. Itu cuman diberitakan sebagai hero, sebagai pahlawan ini. Ya akhi, negeri yang paling di antara paling besar punya bisnis dengan Israel, ente tahu siapa? Turki. Dia teriak-teriak jihad apaan bro? Lu bisnis paling gede sama Israel.
Kita ini dibohongin media aja udah. Apalagi yang nggak bisa neliti sendiri, nggak punya cukup lidah dan bahasa untuk baca sendiri. Cuman bisa mengkonsumsi apa yang diterjemahkan ya udah. Nggak bisa banyak berharap udah. Tapi Anda nggak tahu kondisi tersebut. Katakanlah, pemimpin negeri kaum muslimin menyerukan untuk bertahan, sementara kita melihat nggak bisa bertahan. Maka keputusannya bukan padamu, ikuti arahan pemimpin kaum muslimin dan bersabarlah di situ. Kau mati di situ, kau mati dalam keadaan terpenuhi padamu syarat-syarat jihad. Semoga syahid. Nah, kau lari dari situ, maka itu termasuk sifatnya firor minaz zahaf. Lari dari medan perang. Gitu. Ya. Dan Anda nggak tahu apa yang terjadi di Palestina ini, Anda nggak tahu. Nggak tahu. Minimal bagi mereka, kalaupun nggak pergi meninggalkan Palestina, minimal diam, jangan lakukan perlawanan sehingga membawakan maldorot dan mafsadah yang lebih besar. Gitu loh. Paham gak? Minimal diem deh, udah tahu macan, jangan dicabut kumisnya. Abis lu. Maksudnya, get realistis lah, lebih realistis lah. Minimal diem udah. Tapi kan Hamas nih, ya akhi, ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah bener Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Sehingga digerakkanlah, diprovokasilah rakyat Palestina oleh gerakan Hamas ini, kemudian bergerak satu orang, bom bunuh diri di perbatasan, bang, 4-5 orang lah Yahudi mati. Oke? Oh, hujah. Turunkan puluhan tank, puluhan helikopter, bantai ratusan, pukul mundur perbatasan. Tuh, selalu begitu. Kenapa nggak mati-mati nih Hamas? Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu supaya dia bisa juga di mata internasional play victim. Berperan sebagai korban, kita diserang, diteror sama rakyat Palestina. Dia yang bikin, bahlul, dia yang bikin. Udah berapa puluh tahun berjalan begini nih drama, masih nggak bisa kita melek? Kayaknya nggak perlu umur tua untuk bisa berkesimpulan demikian, nggak perlu itu. Perlu basirah aja. Kalau orang paham ini nggak kena berita. Apalagi beragama pakai medsos, noh. Qala Allah, qala Rasul, sama qala Facebook. Nah, apapun yang dikatakan Facebook kan, langsung dia imani. Apapun berita yang dibaca di Facebook, langsung dia imani. Ush. Alay. Ya, demikian Palestina. Kadang greget, pengen bahas ini kadang greget. Cuman emang kami sadar dengan darah kami yang masih mendidih di umur segini. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.